Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiana Aulia dengan nama Kiram 72 OMJ Strategi Internasional. Di video ini tuh kita akan membahas tentang analisis perubahan model bisnis The Walt Disney Company transformation dari media tradisional ke platform streaming digital bisnis. Jadi Disney itu merupakan perusahaan hiburan terbesar di dunia yang berhasil melakukan transformasi bisnis secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Disney ini tuh merupakan contoh nyata bagaimana sebuah perusahaan tuh yang sudah sangat sukses mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi, perubahan perilaku konsumen, hingga persaingan industri yang semakin ketat. Trans- Transformasi yang dilakukan Disney melalui Disney Plus menjadi salah satu studi kasus bisnis model innovation yang paling menarik untuk dipelajari. Kita masuk yang pertama yaitu profil perusahaan. Jadi The Walt Disney Company itu didirikan pada tahun 1923 oleh Walt Disney dan Roy O. Disney ini di California, Amerika Serikat, yang awalnya perusahaan ini itu hanya sebuah studio animasi kecil yang memproduksi film-film kartun. Namun seiring berjalannya waktu, Disney berkembang menjadi perusahaan hiburan global yang memiliki berbagai lini bisnis melalui studio film, jaringan televisi, taman hiburan, kapal pesiar, produk konsumen, hingga layanan streaming digital. Saat ini, Disney itu memiliki berbagai franchise terkenal seperti Disney Animation, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN, dan Hulu. Franchise ini tuh menjadi aset strategis yang sangat berharga bernilai karena memiliki basis penggemar yang besar di seluruh dunia. Keunggulan Disney tidak hanya terletak pada kemampuan menciptakan konten, tetapi juga pada kemampuan mengembangkan satu karakter atau cerita menjadi berbagai sumber pendapatan seperti film, serial, merchandise, taman hiburan, hingga game. Disney disebut sebagai perusahaan yang berhasil membangun ekosistem hiburan pada hiburan yang paling kuat di dunia. Kedua yaitu faktor perubahan model bisnis. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi digital. Nah, kemajuan internet berkecepatan tinggi seperti smartphone, smart TV, dan teknologi streaming telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi hiburan. Jika dahulu masyarakat hanya pergi ke bioskop atau menunggu jadwal televisi tayang, kini mereka tuh dapat menikmati berbagai konten hanya melalui perangkat digital yang dimiliki. Perubahan teknologi ini tuh membuat model bisnis distribusi tradisional menjadi kurang efektif dibanding platform digital. Lalu yang kedua yaitu perubahan perilaku konsumen. Konsumen saat ini tuh menginginkan layanan yang cepat, praktis, fleksibel, dan dapat diakses kapan saja. Misal masyarakat tidak lagi ingin terikat pada jadwal televisi atau harus membeli DVD untuk menonton film favorit mereka. Mereka lebih menyukai layanan streaming yang memungkinkan mereka tuh memilih sendiri konten yang ingin ditonton sesuai kebutuhan. Perubahan perilaku ini tuh menjadi salah satu alasan utama Disney mengembangkan Disney Plus. Yang ketiga yaitu persaingan industri yang semakin ketat. Nah, munculnya Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, dan Apple TV mengubah peta persaingan industri hiburan global. Netflix khususnya menjadi ancaman besar bagi Disney karena berhasil menarik jutaan pelanggan melalui model bisnis streaming yang berbasis langganan. Apabila Disney itu tidak melakukan perubahan, maka perusahaan itu berisiko kehilangan pangsa pasar kepada para kompetitornya. Lalu yang keempat, akuisisi Country Fox. Pada tahun 2019, Disney itu mengakuisisi 21 Country Fox dengan senilai lebih dari 71 miliar dolar Amerika Serikat. Akuisisi ini menjadi langkah strategis karena memperluas portofolio konten Disney dan memperkuat bisnis streaming yang dikembangkan melalui akuisisi tersebut. Disney itu memperoleh berbagai aset penting yang mendukung perubahan Disney Plus. Lalu yang kelima yaitu COVID-19 menjadi faktor semakin mempercepat transformasi digital Disney. Penutupan Disney bioskop dan taman hiburan menyebabkan sumber pendapatan rasional tuh perusahaan mengalami penurunan signifikan. Nah, di sisi lain perusahaan tuh permintaan terhadap layanan streaming justru meningkat pesat. Nah, Disney merespon kondisi tersebut tuh dengan memperkuat Disney Plus dan merilis beberapa film langsung melalui platform streaming. Hal ini membuktikan bahwa krisis dapat menjadi akselerator perubahan dalam dunia bisnis.
Lalu yang ketiga yaitu evaluasi bisnis model. Nah, model bisnis lama Disney pada sebelum tahun 2019, model bisnis Disney itu berpusat pada distribusi konten melalui saluran tradisional seperti bioskop dan televisi kabel. Pendapatan utama berasal dari tiket bioskop, televisi kabel, iklan merchandise, dan taman hiburan. Nah, dalam model ini tuh Disney masih bergantung pada pihak ketiga seperti bioskop, stasiun televisi, distributor DVD, dan jaringan kabel untuk menjangkau pelanggan. Meskipun model ini tuh sangat menguntungkan selama bertahun-tahun, terdapat kelemahan utama yaitu di sini tuh tidak memiliki hubungan langsung dengan pelanggan. Data pelanggan lebih banyak dimiliki oleh bioskop atau perusahaan televisi kabel. Akibatnya, di sini tuh sulit memahami perilaku konsumen secara mendalam. Model bisnis baru Disney setelah hadirnya Disney Plus, Disney tuh mengubah model bisnisnya menjadi direction to consumer. Jadi, Disney kini tuh dapat mendistribusikan konten secara langsung melalui platform digital tanpa bergantung pada perantara. Pendapatan tidak hanya berasal dari bioskop dan televisi, tetapi juga dari subscribe atau biaya berlangganan Disney Plus, Hulu, dan ESPN. Selain itu, Disney memperoleh keuntungan lain yang sangat penting yaitu data pelanggan. Melalui data tersebut, Disney itu dapat mengetahui konten apa yang disukai pelanggan, kapan mereka menonton, dan bagaimana pola pola konsumsi mereka. Nah, informasi tersebut digunakan untuk mengembangkan konten yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan kata lain, Disney itu tidak hanya menjual hiburan tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi perbedaan utama model lama dan model baru ini tuh pada model lama uh, yang paling mendasar terletak pada interaksi dengan konsumen. Jadi, pada model lama hubungan dengan pelanggan tuh bersifat tidak langsung karena harus melalui bioskop dan televisi. Sedangkan model baru di situ dapat berinteraksi secara langsung melalui platform streaming. Nah, lalu selanjutnya sumber pendapatan. Nah, jika sebelumnya pendapatannya bersifat siklus dan bergantung pada keberhasilan film tertentu, kini Disney itu memperoleh pendapatan berulang setiap bulan melalui sistem langganan. Selain itu, data pelanggan yang sebelumnya sangat terbatas kini menjadi aset strategis yang membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis yang lebih akurat. Lalu yang keempat yaitu implementasi di Indonesia. Nah, di Indonesia, Disney itu mengimplementasikan model bisnis barunya melalui Disney Plus Hotstar yang diluncurkan pada tahun 2020. Disney bekerja sama dengan Telkomsel untuk menyediakan paket bundling yang memudahkan masyarakat tuh mengakses layanan Disney Plus. Selain itu, Disney juga melakukan penyesuaian harga lebih sesuai dengan daya beli masyarakat di Indonesia. Disney memahami bahwa strategi yang berhasil di Amerika Serikat belum tentu berhasil di Indonesia. Karena itu, perusahaan juga menghadirkan berbagai konten lokal untuk menarik minat pelanggan di Indonesia. Strategi ini tuh menunjukkan pentingnya prinsip think global, action lokal dalam ekspansi bisnis internasional. Lalu selanjutnya yaitu dampak perubahan model bisnis. Nah, yang pertama yaitu dampak finansial. Dari sisi finansial ini tuh perubahan model bisnis memberikan sumber pendapatan baru melalui layanan streaming. Disney juga memperoleh jutaan pelanggan berbayar yang menghasilkan pendapatan berulang setiap bulan, walaupun pada awal Disney itu harus mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk teknologi dan produksi konten. Nah, strategi tersebut tuh berhasil memperkuat posisi perusahaan dalam jangka panjang. Lalu dampak non-finansial. Nah, Disney itu berhasil memperkuat citra sebagai perusahaan yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan. Disney juga memperoleh akses langsung terhadap data pelanggan yang sangat berharga untuk mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, jangka pasar Disney menjadi semakin luas karena layanan streaming dapat diakses hampir di seluruh dunia. Lalu ada pelajaran bagi calon profesional dan entrepreneur. Nah, dari studi kasus Disney itu terdapat beberapa pelajaran yang penting dapat dipetik. Yang pertama yaitu perusahaan harus berani melakukan perubahan sebelum terlambat. Disney melakukan transformasi meskipun saat ini itu bisnis tradisionalnya masih menghasilkan keuntungan besar. Lalu yang kedua yaitu inovasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar perusahaan itu tetap relevan di tengah perubahan lingkungan bisnis.
Jadi yang ketiga yaitu data merupakan aset strategi. Yang ketiga yaitu data merupakan aset strategis yang sangat penting dalam era digital karena dapat membantu perusahaan memahami pelanggan dan mengambil keputusan yang tepat. Lalu yang keempat yaitu keberhasilan global yang memerlukan kemampuan melakukan lokalisasi sesuai karakteristik para masing-masing negara. Karakteristik pasar masing-masing negara. Yang kelima yaitu perusahaan harus memiliki kemampuan beradaptasi dan tetap fleksibel dalam menghadapi krisis maupun perubahan yang tidak terduga. Jadi di sini itu seperti yang udah saya bilang, ini tuh contoh perusahaan yang berhasil melakukan transformasi model bisnis dari media tradisional menjadi ekosistem hiburan digital berbasis streaming. Nah, transformasi ini tuh didorong oleh perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, persaingan industri, akuisisi strategis, dan pandemi COVID-19. Melalui Disney Plus ini tuh perusahaan berhasil membangun hubungan langsung dengan pelanggan yang menciptakan sumber pendapatan baru serta memperkuat daya saingan di era digital. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi, keberadaan berinovasi, dan pemanfaatan teknologi merupakan kunci penting bagi keberhasilan bisnis di masa depan. Baiklah, sekian dari video presentasi saya. Terima kasih.